Pertamanya teman kami bilang gila. Wah, Pak Gongkeng nggak gila, ini tidak. Bilang itu. Nama saya Inyoman Mastre dari Banjar Kalanganyar, Desa Sibetan, Kecamatan Bebandem, Kabupaten Karangasem. Pertama kita melakukan pembuatan agroabiansala, yaitu untuk memfasilitasi daripada petani di saat musim panen raya. Petani salak sangat merugi sekali karena di sini banyak salak yang terbuang, sehingga kami di sini terbersit untuk membentuk suatu agrowisata untuk mengundang para wisatawan untuk datang ke Desa Sibetan untuk melihat tentang salak itu sendiri, dan juga kita mengharapkan wisatawan itu berbelanja ke desa kami dengan 30% penghasil dari petani itu dibeli oleh para wisatawan, sehingga nantinya kita memproduksi daripada produksi yang lainnya, yaitu seperti dodol, manisan, dan sebagainya. Itu kita harapkan memproduksi dari petani itu sendiri, mengambil dari petani itu sendiri sampai 20%. Dan 50% nantinya kami akan pasarkan ke pasar bebas. Itu tujuan kami, cuma untuk memfasilitasi dari petani untuk penjualan daripada hasil pertanian tersebut. Kami sebenarnya adalah juga di bidang pariwisata, yaitu kami banyak bekerja di luar di pariwisata, sehingga dengan pariwisata desa-desa yang lainnya bisa maju. Sehingga di sini kami pun ingin desa kami memiliki pariwisata, memiliki destinasi pariwisata yang nantinya petani itu bisa berkembang, dan hasil pertanian itu pun akan bisa dibeli oleh wisatawan yang ada ke Desa Sibetan. Itu yang tujuan kami. Agro ini berjalan dengan kita membentuk sebuah kelompok yang disebut dengan kelompok agrowisata Abiansala. Ini pun kami bersama teman-teman untuk membentuk ini, untuk nantinya bisa kita berbuat di Desa Sibetan untuk memfasilitasi keperluan-keperluan daripada wisatawan itu sendiri. Kita menjelaskan tentang salak kepada wisatawan untuk datang ke Sibetan, yaitu dari beberapa jenis salak itu sendiri, dan juga cara pemeliharaan salak yang benar. Itu yang kami lakukan. Ya. Pertama kami lakukan memberikan welcome drink terlebih dahulu, yaitu minuman yang terbuat dari salak. Setelah itu barulah wisatawan melihat daripada apa yang kami kerjakan di sini tentang produksi itu sendiri, seperti pembuatan kopi biji salak, pembuatan teh salak, pembuatan kurma salak, dan juga pembuatan madu salak itu sendiri. Setelah itu kami giring ke perkebunan. Di perkebunan itu kami menerangkan beberapa macam jenis salak itu sendiri, yaitu di Sibetan di sini ada 12 macam jenis salak. Itu yang kami terangkan, ciri-ciri khas daripada salak itu sendiri dan rasa dari buah itu sendiri. Kemudian kita pun memberikan edukasi kepada wisatawan, yaitu cara pemeliharaan yang benar, cara pemangkasan pohon, kemudian cara penanaman, kemudian cara bagaimana memelihara pohon itu biar nantinya bisa berbuah yang bagus, yang kita inginkan, dan juga manfaat dari semua jenis apa yang bisa kita lakukan untuk salak itu sendiri. Seperti kita lihat ada cabang airnya, kita buat sebagai sayuran, itu nanti kita jelaskan di sana. Juga tentang kita menjelaskan apa sih kandungan daripada salak itu sendiri nantinya di bidang produksi, di bidang juga buah itu sendiri. Kita sudah melakukan kegiatan, yaitu kita lakukan eksperimen, yaitu di bidang penelitian tentang apa yang kita temukan itu nanti kita jelaskan kepada wisatawan di agroabiansala di sini. Kami menemukan biji salak, yaitu berkat mungkin petunjuk dari alam,
kita pertama kali membersihkan kebun di sini karena ingin membuat agrowisata. Setelah itu kami lihat di sini banyak sekali biji salak berserakan di kebun salak itu sendiri karena dimakan oleh anjing. Kami pungut. Sebenarnya itu bukan untuk kami buat kopi, tidak, tetapi itu sebenarnya kami untuk membuat bibit pertama kali. Karena tahun 2011 bibit salak gula pasir itu masih langka, masih mahal. Kemudian kita membawa dengan daun talas. Setelah itu, setelah kita pungut, kami berjalan, mungkin ada 10 langkah, kami lihat di bawah itu ada juga biji kopi biasa, yaitu berserakan juga karena dimakan oleh kelelawar, di mana dia makan pertama, di bawah pasti banyak sekali. Setelah itu kami pungut, kami pingin membuat yang lain daripada yang lain, karena sudah ada dulunya adalah kopi loak, kami ingin membuat kopi Batman. Tetapi setelah itu kami berpikir dengan membawa 2 jenis biji itu, kami berpikir mengapa biji salak ini tidak bisa buat kita sebagai kopi biasa. Ya, setelah itu karena kami lihat di sana, kami lihat postur daripada biji buah itu sama. Biji buah salak adalah keras, biji kopi pun keras. Sehingga kami lihat, oh ini pasti bisa. Karena sebelum punya akar juga dari kopi itu sendiri, dia dapat asupan makanan dari biji itu tersebut. Kemudian begitu juga salak, sebelum dia punya akar ke bawah untuk mencari makanan, dia mendapatkan juga asupan makanan dari biji itu. Sehingga kami pasti ada kandungan tertentu yang ada dalam biji salak itu. Kemudian kami lakukan penjemuran. Setelah penjemuran kami sangrai, tetapi ternyata matangnya tidak sampai ke dalam. Ada juga yang belum matang. Sehingga kami berpikir kok tidak samakan saja sekecil-kecil biji salak, biji kopi yang kita buat biji salaknya. Kita potong-potong lagi. Setelah itu baru kita jemur lagi. Setelah kita jemur baru kita lakukan penyangraian. Kemudian setelah itu bau dari kopi itu, biji salak itu sama dengan kopi. Sehingga di sini kami, ya pasti ini bisa dimakan. Tapi kami pun belum memakannya karena kami ketakutan. Mungkin di sini ada keracunan atau tidak, racun atau tidak. Sehingga kami juga mencoba dengan binatang juga. Kemudian kami carikan nasi, serbuk biji salak itu kami kasih ke anjing. Ternyata anjingnya mau makan. Sampai 3 hari anjing itu tidak mati. Wah, ini bisa kita makan. Kami coba makan. Setelah kami coba makan, tidak apa-apa. Kemudian barulah kami memanggil teman kami, namanya Pak Asnawo, yang sekolah di Singaraja. Saya tanya, punya teman apa tidak di bidang penelitian. Ternyata dia pun mengatakan ada. Kemudian dia memanggil temannya yang ada di Denpasar, namanya Pak Karte. Dialah yang kami ajak untuk penelitian bertiga mengetahui tentang biji salak itu sendiri. Pertamanya teman kami bilang gila, apalagi Asnawa yang begitu, kepercayaannya kepada kami ya. Kadang-kadang, wah Pak Gongkeng nggak gila, ini tidak, bilang gitu. Ya gitu dia, barulah mau dia ajak kita ke sini sama-sama untuk melakukan penelitian. Setelah pertama kali penelitian, kelihatanlah di sana antioksidan yang tinggi. Nah, kemudian daripada itulah baru kita gencar melakukan penelitian yang lainnya. Sehingga tahun 2015 barulah kita dapatkan daripada hasil yang pasti, yang sudah bagus tentang kandungan daripada kopi biji salak tersebut. Kami pun setiap hari memproduksi dan kami pun akan siap untuk menerangkan daripada kopi itu sendiri sampai ke penelitian dan sebagainya apa yang diperlukan oleh tamu tersebut. Nah, di sini pun kami setelah menemukan biji salak bisa dipakai kopi, kita lagi ingin melakukan sesuatu. Kami ingin membuat tehnya. Setelah kami buat tehnya itu, pertama kali kita pakai daun. Setelah daun, karena banyak bakteri yang masuk ke dalamnya, kami tidak bisa. Sehingga kami waktu itu ya mengurungkan niat untuk membuat itu. Tetapi setelah itu kami dengan teman kami, setelah itu kami merebus daripada
buah salak. Buah salak itu waktu merebus itulah kami disuruh oleh teman kami untuk melihat bahwa salak itu sudah matang atau tidak. Setelah kami lihat, ternyata air dalam rebusan itu sendiri kelihatannya seperti teh, agak kemerahan. Maka kami berpikir, ini pasti ada zat larut dalam air itu, sehingga itulah yang kami pakai teh salak, kulit daripada salak itu sendiri. Ayo teman-teman yang ada di luar Karangasem atau di dalam Karangasem atau di luar Bali, mari kita sama-sama ke sini ke Desa Sibetan mempelajari tentang buah salak itu sendiri, karena di sini kami menyiapkan beberapa jenis buah salak, yaitu dari salak nangka, salak gondok dan sebagainya. Dan mari kita sama-sama menikmati, dan juga mari kita sama-sama untuk menikmati daripada kopi biji salak yang nantinya berguna untuk kesehatan kita karena memiliki antioksidan yang sangat tinggi. Keadaan di masa pandemi ini, kami di sini di Agrohaben Salak sangat menderita sekali karena kunjungan wisatawan sangat minim sekali, sehingga mari kita sama-sama ke sini, mari kita sama-sama membangun yaitu ikon Bali untuk nantinya bisa kita lanjutkan untuk kedepannya. Di dalam pandemi seperti ini, mari kita bersama-sama ke sini untuk berwisatawan, untuk membangunkan daripada imun tubuh kita. Dan kini pun kami di sini menyediakan beberapa kegiatan yang dapat mendukung daripada tubuh kita, seperti kita jalan-jalan ke kebun, melihat panorama yang bagus di sini. Mari teman-teman yang dulunya kita di pariwisata, mungkin dimanapun sudah bekerja, mungkin di kota atau dimanapun, mari kita sama-sama untuk pulang kampung, membangun kampung kita sendiri, biar nantinya untuk masa depan daripada pemuda kampung kita menjadi lebih bagus penghasilannya dan berdaya guna di masyarakat.